Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tita. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat baik. Waduh, kenapa ini Nak Ferry nggak enak badan? Begadang sakit. Begadang ya. Habis makan minum es. Begadang ya. Oh gitu, ini kan musimnya pancaroba, udah mulai musim penghujan juga, jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Siap Bu, kemarin 2 gelas. Ya. Nah kan, apalagi kalau cuaca panas tuh bukannya kita malah minum es ya, tapi malah jangan minum es gitu ya. Jadi harus menjaga kesehatan. Selain itu jangan lupa makan makanan yang Iya Bu, itu Pak. Gimana kabar? Itu minta es ke saya Bu. Oh, Masya Allah. Berarti Nak Rizka ini belinya banyak ya, kok bisa Nak Ferry beli? Oh gitu, waduh. Ini besok gantian ya, Nak Ferry gantian belikan buat Nak Rizka. Ya Bu. Baiklah anakku semua, untuk orang tua di rumah, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sehat. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Oke. Untuk jadwal piket hari ini siapa ya? Nak Rama ya? Bisa bantu Ibu untuk mimpin doanya? Ya, silakan. Ya. Baik kawan-kawan. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya memberikan pelajaran mengenai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Oke, kemarin Ibu sudah menyampaikan di pertemuan yang sebelumnya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah dibaca di rumah? Materinya apakah sudah dibaca? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Ya. Ampun. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba diperhatikan bawahnya apakah ada sampah-sampah yang berserakan atau enggak. Kalau ada, tolong diambil dan dibuang di luar kelas ya, di luar lab supaya kita tetap sehat. Coba dilihat di bawah mejanya. Ada Bu, ini ada kartu ya. Banyak Bu, ini Pak Ferry bikin sampah Bu, Pak Ferry Bu. Nah tuh kan. Biasanya nggak dibuang ya. Bu. Oke. Iya. Oke anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang masih materi pokok tentang ini bukan ya, sistem komputer dan komponen penyusunnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kenapa sih kita mesti belajar ini? Nah, supaya apa? Supaya kalian mengerti kegunaan komputer di dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu juga supaya kita dapat membedakan fungsi-fungsi atau komponen penyusun yang ada di dalam komputer. Nah, jadi kita nggak asal pakai aja gitu kan. Jadi kita ngerti komputer itu apa ya. Kemudian komponen penyusunnya itu apa. Oke. Nah, di era digital sekarang ini hampir semua hal ya itu menggunakan komputer ya. Semua pekerjaan menggunakan komputer. Nah, kira-kira ada yang tahu pekerjaan apa saja yang bisa dibantu dengan komputer sehingga pekerjaannya bisa lebih cepat? Coba dibantu Nak Kurnia, ada bisa menjawab? Kira-kira pekerjaan apa yang membutuhkan komputer?
Anu Bu, apa yang kasir itu? Kasir. Oh iya, kasir. Oke, oke, sip, sip, sip. Nah, Fatur bisa memberi contoh yang lain kira-kira pekerjaan apa yang bisa dibantu dengan komputer? Coba. Desain grafis, Bu. Oke. Baik. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa kita ketahui di kehidupan sehari-hari tentang penggunaan komputer. Itu adalah kemudian apa sih komputer itu? Nah, kita akan membahasnya ya. Membahasnya kali ini Ibu akan tampilkan dulu untuk materinya supaya kita lebih mudah. Oke. Nah, di sini Ibu punya ini ya, punya materi yang akan kita bahas bersama. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Nah, Sudah, Bu. oke, sini kita akan membahas sistem komputer. Pada hari ini kita akan membahas pada komputer dan komponen pendukungnya, ya. Nah, apakah kalian pernah nggak sih berpikir gimana sih komputer tuh bisa bekerja? Kok bisa komputer itu bisa menghitung dengan cepat? Kok bisa komputer itu bisa digunakan untuk menggambar? Nah, kok bisa ada tampilannya? Nah, pernah nggak sih berpikir seperti itu? Pernah. Pernah ya. Terus cara kerjanya gimana? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa kita memasukkan teks nanti keluarnya bisa berupa undangan? Memasukkannya suara nanti bisa keluarnya file suara. Itu kita akan pelajari hari ini tentang komponen-komponen yang digunakan. Nah, komputer sendiri apa ya? Nah, komputer sendiri itu adalah perangkat elektronik, nah ya, yang dapat diprogram. Buat apa? Ya untuk menerima data sebagai input atau perintah masukan. Nah, nanti input tersebut akan diproses melalui serangkaian instruksi. Ya, diproses kemudian hasilnya akan dikeluarkan atau berupa output. Gitu ya. Nah, komponen komputer sendiri apa aja nih? Nah, di sini ada untuk komponen utamanya itu ada 3 ya, yaitu ada hardware, kemudian software, kemudian ada firmware, di mana ketiganya ini adalah satu kesatuan. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada, harus lengkap. Ya. Coba bayangkan kalau kita beli komputer aja belum diinstal softwarenya, apakah udah bisa dipakai kira-kira? Belum, Bu. Nggak bisa, Bu. Oke, nah saya beli komputer nih baru, ya kan? Udah baru, speknya paling baru, udah diinstal software juga lengkap. Nah, apakah udah bisa digunakan? Apakah bisa beroperasi sendiri? Nggak bisa, Bu. Oke, berarti di sini memerlukan satu komponen, yaitu satu lagi untuk melengkapi, yaitu firmware. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari hardware, software, dan firmware-nya. Ya, oke, kita masuk ke hardware dulu. Nah, hardware apa ya kira-kira? Hard Perangkat artinya keras, apa ya? Bu. Hardware perangkat keras, Bu. Keras. Oke, hard itu kan keras, ya kan? Ware perangkat. Jadi
Jadi hardware itu adalah sistem komputer, ya. Nah, komponen yang bisa dilihat, bisa diraba. Namanya juga perangkat keras, berarti kalau diraba ya keras gitu ya. Nah, komponen perangkat keras ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi dia akan harus membentuk satu kesatuan sehingga bisa digunakan. Gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak yang masuk dalam hardware itu apa aja? Nah, komponen komputer yang termasuk hardware itu apa aja coba? Ada yang tahu? Monitor, Bu. Keyboard, Bu. Nah, oke. Untuk fungsi secara keseluruhan, ya, untuk mendukung kerja komputer ini, hardware ini menerima input ya atau masukan, ya. Kemudian mengolah data yang dimasukkan tadi, kemudian memberikan output, ya. Kemudian bisa juga disimpan sebagai data atau informasi, gitu. Nah, bisa juga informasi ini disimpan di dalam komputer maupun disimpan di luar komputer itu sendiri dengan media penyimpanan, gitu ya. Nah, contoh hardware tadi sudah disebutkan, bagus sekali ya. Ada keyboard, ada mouse, CPU, monitor, printer, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian biasanya mengetik menggunakan keyboard kan ya, berarti kira-kira fungsi keyboard itu apa ya? Ada yang tahu? Coba Input, Bu. Oh iya, input ya, berarti Bu. memasukkan perintah ya. Iya, betul sekali. Kalau mouse, ada yang tahu kira-kira? Menampilkan pointer, Bu. Ya. Oh gitu ya, menampilkan pointer. Selain itu ada nggak fungsi mouse yang lain kira-kira ya? Input juga, Bu. Betul sekali, input. Memasukkan perintah juga. Jadi kalau kita bekerja nih di suatu aplikasi, kemudian di sana ada icon-icon. Nah, kita bisa menggunakan icon tersebut, mengaktifkan icon tersebut dengan menggunakan mouse, gitu ya. Selanjutnya ada CPU. Nah, siapa nih yang tahu kepanjangannya CPU? Ayo, Central Processing Unit. Central Processing Unit, benar sekali. Nah, di CPU inilah semua perintah yang kita masukkan tadi akan diproses ya oleh CPU ini. Sentral itu pusat ya, processing, pemrosesan. Jadi di CPU inilah semuanya itu diproses ya, mulai dari pertama kita menyalakan komputer itu dia akan memproses sistem operasinya. Selanjutnya dia juga akan memproses apabila user atau brandware menjalankan suatu aplikasi tertentu. Nah, setelah diproses oleh CPU, kemudian hasilnya akan ditampilkan di mana? Ayo, ada yang tahu? Di monitor, Bu. Oh, benar banget. Sip, betul, pinter. Semua yang sudah diproses itu akan ditampilkan di monitor. Jadi kita ngerti nih hasil dari pekerjaan kita tadi gimana, gitu ya. Selanjutnya, apabila kita akan mencetak atau mendapatkan output dari yang sudah kita proses tadi, maka kita bisa menggunakan apa? Menggunakan apa? Printer. Betul sekali. Oke. Nah, tadi sudah ada hardware, selanjutnya kita ke komponen yang kedua yaitu software. Ya. Nah, softwarenya apa sih? Soft artinya apa? Soft. Lembut, Bu. Lembut. Lagi. Lunak. Lembut. Oke, jadi perangkat lunak atau software itu adalah kumpulan beberapa perintah yang nantinya akan dieksekusi oleh mesin komputer atau CPU tadi ya. Nah, si perangkat lunak ini dia juga merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah-perintah yang sudah kita masukkan. Juga untuk menyimpan dokumen, juga arsip-arsip yang lainnya. Gitu nggih. Nah, selanjutnya
ada beberapa jenis software. Nah, ini jenis-jenis softwarenya ini ada 3 macam ya, 3 jenis. Nah, yang pertama adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang fungsinya dia itu mengatur sumber daya. Dari mana? Dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dia sebagai penghubung, gitu ya, penghubung antara perangkat lunak keras dan perangkat lunaknya. Dia sebagai manajer ya. Jadi di sini ada sistem operasi yang digunakan di berbagai macam komputer ya. Ada yang Windows, ada Linux, ada juga Mac. Ini Mac ini untuk komputer yang keluarannya siapa? Ada yang tahu? Apple, Bu. Apple, pinter sekali. Nah, kemudian untuk jenis software yang kedua, ya. Nah, ini adalah contohnya. Untuk yang kedua, ini ada bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk apa? Untuk merancang, ya, merancang dan membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman tersebut. Contohnya adalah C++, Java, PHP ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa membuat berbagai macam aplikasi dengan bahasa pemrograman ini ya, seperti itu. Ini contohnya ya. Oke, selanjutnya software yang ketiga adalah software aplikasi. Nah, apa sih software aplikasi itu? Nah, dia adalah program komputer ya yang menyediakan instruksi dan data untuk menjalankan perintah yang disampaikan oleh pengguna, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi ya, aplikasi program nih yang bisa kita gunakan setiap harinya. Ini ada Office, MS Office, ada Corel, ada Photoshop. Nah, yang fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Bu, di saya kenapa tidak tampil ya, Bu? Slideshow-nya cuman tetap yang sistem komputer tadi. Yang lain muncul tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Loh ya toh. Ini Iya, saya Bu. sudah sampai ke terakhir ini. Belum, Bu. Makanya saya bingung, Bu, dari tadi. Cover, Bu. Iya. Mungkin kalau dibuat slideshow dia memang nggak mau ya di sini, makanya semuanya menggunakan mode editing. Di sini saya menggunakan mode slideshow gitu. Mungkin iya, saya Bu. bisa, iya. Coba saya. Oh, itu sudah bisa, Bu. Nah, ini saya mode editing ini. Nah, Betul, Bu. Kalau slideshow ini. memang nggak muncul, Bu. Saya tadi juga. Pantesan, iya, pantesan ya. Jadi ini jam pelajaran tambahan saja, Bu. Oke, baik. Nah, ini yang slide yang sudah saya tampilkan tadi ya. Contoh hardware, kemudian software, kemudian jenis-jenis software. Nah, ini adalah yang ketiga, komponen komputer adalah apa? Yang menjalankan program komputer, yaitu adalah brainware. Siapa brainware ini? Saya, Bu. Betul, Orang. kitalah brainware itu ya, yang menjalankan aplikasi komputer. Oke ya, materi kita hari ini itu. Nah, kira-kira ada yang bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita menuju ke langkah selanjutnya di pelajaran kita hari ini, yaitu kita membuat kelompok ya, membuat kelompok karena kalian berjumlah 28 anak, maka Ibu persilahkan untuk membentuk kelompok. Di sini udah Ibu tentukan untuk kelompoknya adalah sesuai urutan absen ya. Jadi 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6 dan seterusnya ya. Nanti untuk yang kelompok terakhir, kelompok 9 itu ada 4 anak. Untuk nama kelompoknya sesuai dengan urutan ya. Nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gitu ya. Oke, silahkan menuju berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, ini Ibu punya lembar kerja nih yang harus kalian kerjakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di sini ada lembar kerjanya. Tadi sudah membuat kelompok ya. Kemudian, nah di sini ada
CPU ya. Kalian udah tahu kan ya, casing CPU, ada CPU tadi udah saya terangkan. Ini ada beberapa komponen yang ada di CPU untuk menyusun CPU tersebut. Nah, coba di sini kalian mencari nama-nama komponen, kemudian jelaskan juga kegunaannya ya. Silahkan mencari referensi di buku ataupun di internet, gitu ya. Untuk LKPD-nya Ibu akan bagikan sebentar. Nah, sudah menerima semua ya. Nah, kalau sudah, coba diperhatikan, dicermati LKPD-nya, barangkali ada yang belum jelas. Dibagikan lewat apa, Bu? Kan udah Ibu bagikan Oh, kertas, Bu. kertasnya. Baik-baik, Bu. Iya. Oke ya, jadi silakan diisi ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit, silakan dikerjakan. Gimana? Kelompok 2, ada kesulitan? Kelompok 2, ketuanya siapa nih? Nak Rizka ya, kelompok 2 nih ketuanya. Ya, Bu. Gimana? Lancar, Lancar, ya? Bu. Udah bisa Sudah, Bu. menemukan kata kuncinya ya Sudah, Bu. untuk browsing-nya. Ya, Bu. Kelompok 5 ini kok diam-diam aja? Nak Ferry, kok nggak semangat? Kenapa nih? Udah lapar ya, Nak Ferry? Atau tidur ini, nggak ada suaranya, Nak Ferry nih? Sudah, ini lagi mengerjakan, Bu. Oh iya, lanjutkan. Anak rajin, Bu. Oke deh. Kelompok 8, Nak Wulan, ayo semangat. Iya, Udah Bu, paham ini semua nomor ya? berapa? Iya, paham, Bu. Sip, lanjutkan. Oke ya. Ibu tunggu sambil memeriksa pekerjaan kalian yang kemarin. Bu, Nak Ferry ini mencontoh pekerjaan saya, Bu. Wow, berarti nggak kreatif tuh. Ayo berusaha sendiri. Saya hanya mencontoh tulisannya tok loh, Bu, padahal, Bu. Kalau Oh ya, formatnya ya? iya, Bu. Fitnah Formatnya itu, kan Bu. udah Ibu sampaikan nih, udah ada tabelnya kan? Tabelnya udah Ibu buat, tinggal masukkan aja namanya apa. Padahal saya mikir Gunaannya loh ini, Bu. Mikir keras ini, Bu. Iya, oke, semangat ya, harus ini. Jangan lupa, ini semua anggota kelompok harus juga memiliki salinannya. Jadi nggak hanya yang ada di lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Jadi semuanya harus punya salinannya di buku masing-masing, gitu ya. Oke, sudah selesai semua, waktunya habis. Nah, Ibu akan memanggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian ya. Oke, kelompok 3 silahkan. Nak Kurnia, Iya, dibantu Bu. untuk maju untuk presentasi. Baik, Bu. Siap. Oke. Gimana, ada tanggapan untuk hasil presentasinya teman kalian yang manis ini? Apakah ada tanggapan, teman-teman? Ya. Apa ada tanggapan atau mau bertanya? Atau sudah jelas? Sudah jelas, ya. Oke, terima kasih. Nak Kurnia bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yeay. Oke. Ya, oke, alhamdulillah ada sudah 5 kelompok yang maju. Ini sudah cukup untuk mewakili diskusi kita hari ini ya, tentang apa komponen-komponen yang ada di dalam CPU, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini Ibu ada lembar evaluasi ya. Silahkan dibuka di notepad yang sudah ada di komputer masing-masing, linknya ada di sana. Silakan dikerjakan, ada waktu 15 menit. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah selesai semua. Kemudian kalau sudah silakan dimatikan komputernya ya, ditutup. Nah, kita akan menyimpulkan
pelajaran hari ini ya. Jadi komponen utama yang membentuk sistem komputer ada berapa? Kira-kira ada yang tahu? 3, Bu. Tadi ada berapa? 3. Tiga. Apa aja tuh? 3. Software, Hardware, software, sama brainware. Sip. Berikan contoh software perangkat, software aplikasi coba. Microsoft Word. Microsoft. Oh, Microsoft apa tuh? Microsoft Word, Microsoft Excel. Microsoft Word. Nah, berilah contoh hardware apa aja? Monitor, Bu. CPU. Monitor, mouse, Mouse, iya. Kemudian kemudian komponen yang menjalankan komputer tersebut disebut apa ya? Brainware, Bu. brainware, Bu. Disebut brainware. Operator, Bu. Operator. Oke, bisa juga ya. Tapi secara global namanya brainware. Nanti bisa sebagai operator, bisa sebagai proktor, ya. Seperti itu. Oke. Baiklah anak-anak. Kiranya cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Tolong Nak Rama dipimpin untuk temannya untuk doa penutupnya. Silahkan. Baik, Bu. Persiapan berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan setelah pembelajaran sampai rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Fatur, ada yang akan disampaikan? Tidak ada, Bu. Saya Ya. saya mengantri saja. Oh ya, oke. Baiklah anak-anak, terima kasih atas sudah belajar pembelajaran kita hari ini, diberikan kemudahan dan kelancaran. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tita. Alhamdulillah nggak ada PR.